Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triatmojo, kelas 10 TPC. Materi pembinaan mental agama di sekolah. Pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran diri sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar, datangnya dari keyakinan beragama. Karena keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan sendiri sejak kecil, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadian anak sampai ia dewasa. Mulai dari sini, pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit, apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja. Usia remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran, emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap, dan kecenderungan, serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagaman yang dianut atau pola ibadah. Pada usia remaja ditinjau dari aspek ideal dan mental growth. Kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan mulai muncul. Kekritisan yang dimaksud bisa berupa kejenuhan atau kebosanan dalam mengikuti uraian-uraian yang disampaikan guru agama di sekolah, apabila jika metodologi pembelajaran yang disampaikan cenderung menonton atau kebosanan dalam mengikuti uraian-uraian yang disampaikan guru agama di sekolah, apalagi jika metodologi pembelajaran yang disampaikan cenderung menonton atau berbau indoktrinasi. Jika mereka mulai menampilkan respon ketidaksukaan terhadap materi keagamaan yang dipaketkan di sekolah, sebenarnya akan menjadi permasalahan yang timbul dari kekurangan senangan remaja terhadap paket materi pelajaran keagamaan di Indonesia, terletak pada minimnya motivasi untuk mendalami agama secara lebih intens. Yang lebih sederhana lagi ialah mempelajari agama yang mereka dapat di sekolah kurang memberikan aplikasi dan solusi praktis dalam keseharian mereka. Apabila waktu mereka lebih banyak menghabiskan dengan nonton televisi, jalan-jalan ke mall,
mengeceng, pacaran, dan hal-hal yang lain. Meski banyak juga remaja kita yang melakukan aktivitas positif seperti remaja masjid, berwisata atau ikut organisasi, eskul sekolah, serta mengikuti kerja khusus keterampilan. Jawaban dari permasalahan di atas adalah kembali pada sosok guru agama sebagai tauladan dan sumber konsentrasi remaja yang masih peserta didiknya, maupun ia menjadikan dirinya termasuk masalah materi yang metodologi yang dipergunakan sebagai referensi utama bagi peserta didiknya yang seluruhnya remaja itu dalam mengembangkan sikap keberagamaan dan tidak merasa memiliki agama, melainkan sampai kepada pemahaman agama sebagai komprehensif, komiten, dan driving integrating motif yang mengatur seluruh kehidupan seorang dan merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga nantinya remaja-remaja tersebut merasakan ibadah sebagai perwujudan sikap keberagamaan intrinsik tersebut sama pentingnya atau malah lebih penting dibanding nonton TV, jalan-jalan, hura-hura, dan lain sebagainya. Satu hal yang penting lainnya yang tidak boleh diabaikan oleh para guru agama di sekolah ialah materi pembelajaran agama yang disampaikan di sekolah hendaknya selalu diorientasikan pada kepentingan remaja. Seorang guru agama harus bisa menanamkan keyakinan bahwa apa-apa yang ia sampaikan bukan demi kepentingan sekolah atau kepentingan guru agama, melainkan demi kepentingan remaja itu sendiri. Karenanya pemahaman akan kondisi objektif kejiwaan remaja mutlak diperlukan oleh para guru agama di sekolah. Seorang guru agama harus senantiasa dekat dan akrab dengan permasalahan remaja yang menjadi peserta didiknya agar mampu menyelami sisi kejiwaan mereka. Dan materi pelajaran agama pun harus terkesan akrab dan komutatif, sehingga otomatis sistem pengajaran yang memungkinkan untuk beratkan pada penghayatan dan kesadaran di dalam diri. Hal ini mungkin saja dilakukan baik dengan mengajak peserta didik bersama-sama mengadakan ritual peribadatan dalam rangka penghayatan makna ibadah, atau mengajak peserta didik terjun langsung ke dalam kehidupan masyarakat kecil sehingga mereka bisa menggunakan tersebut dengan hal-hal yang berpositif. Merasakan penderitaan yang dialami masyarakat
Istilah tersebut sebagai upaya menanamkan rasa solidaritas sosial. Jadi intinya mereka tidak hanya mendengar atau mengetahui saja, melainkan turut melibatkan dalam permasalahan yang terdapat dalam materi pengajaran agama di sosial. Sekian, terima kasih.